Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Cevin kuartal kedua tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke analisa bisnis dari saham Cevin ini. Yang pertama, dari analisa emitennya bahwa sektor usaha ini adalah sektor pembiayaan, dan di sektor BEI dia masuk ke dalam sektor finansial. Terus untuk produk atau service yang diberikan oleh Cevin adalah memang pembiayaan alat berat, tunai, kendaraan, sama yang lainnya ya. Yang pada umumnya teman-teman tahu kalau misalnya sektor dari pembiayaan. Terus untuk analisa market, saya tidak menggunakan produk dari saham Cevin ini. Terus untuk daily use-nya, jika teman-teman ada kredit ya atau pembiayaan dengan mereka, pasti dibutuhkan sehari-hari. Terus untuk mengaksesnya cukup gampang, ada kompetitor. Kalau dibilang ekonomi muat, menurut saya sih tidak ya. Yang dimana sektor pembiayaan lebih ke kompetitif di bunganya saja. Terus untuk segmen marketnya untuk di Indonesia, untuk menguasai berapa persen market secara data itu saya tidak temukan. Dan untuk saham ini saya kategorikan saham apa. Jadi teman-teman, sebenarnya saya cukup bingung untuk mengkategorikan saham ini masuk ke kategori apa. Ini mana nanti akan saya jelaskan di akhir video ya teman-teman. Oke, terus untuk analisa GCG, untuk kepemilikannya dimiliki oleh Panin Group ya. Terus untuk pengalamannya lebih dari 10 tahun untuk direksinya. Mereka tidak memiliki kasus hukum, mereka juga tidak buyback saham, dan saham mayoritas mereka dikuasai oleh mereka sebesar 51,49%. Terus untuk gaji karyawannya sekitar 11,6 juta per bulannya. Terus kita lihat dari segi pendapatannya teman-teman. Untuk secara target, jadi Cevin ini menetapkan target untuk 2023 di 1,66 triliun. Dan realisasi di Q2-nya sekitar 1,4 triliun. Jadi sekitar sudah mencapai 84% hanya sampai Q2-nya. Dan teman-teman bisa lihat secara Q2 ya, mengalami kenaikan sebesar 95,4%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 84,9%. Dan teman-teman, kenaikan ini sebenarnya kenaikan yang tidak sering ya. Maksudnya ini kenaikan ini ada hal-hal khusus yang dimana mereka mengakui kembali piutang yang sudah mereka hapus bukukan. Jadi ada sekitar 560, kalau di sini 560 ribu ya. Tapi kalau secara laporan ininya sebenarnya 560 miliar teman-teman. Jadi itu diakui kembali teman-teman. Jadi itu yang membuat kenaikan dari revenue-nya ini mengalami kenaikan lonjakan yang sekitar hampir 1 kali lipat. Dan kalau misalnya kita keluarkan yang dihapus itu, maka hanya sekitar mengalami kenaikan belasan persen ya teman-teman. Memang mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan itu juga yang membuat net profitnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan teman-teman. Jadi kalau kita banding dengan Q2 saja, itu mengalami kenaikan 6.000% teman-teman. Dan kalau di setahun kan mengalami kenaikan sebesar 300%. Nah, dan kalau kita lihat dari target yang ditetapkan, mereka sudah realisasinya seperti ini, berarti mereka sudah sebenarnya mencapai target dari tahunannya mereka, malahan 2 kali lipat teman-teman. Nah, jadi disinilah salah satu alasan kenapa saya susah mengkategorikan saham ini masuk ke dalam kategori apa. Oke, kita lanjut dulu. Habis itu kita masuk ke dalam kategori aset. Untuk dari segi aset mengalami kenaikannya di 14,2%. Terus untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan, karena ini sektor pembiayaan, hutang naik itu juga bagus teman-teman ya. Terus untuk dari segi modal mengalami kenaikan juga, jadi 4,9% ya kenaikannya. Terus kita lihat dari rasio keuangannya, yang dimana karena kenaikan laba bersih yang sangat signifikan, membuat net profit marginnya juga bagus ya, menjadi 46,5%.
PER-nya tinggal 2 kali ya, sebenarnya kalau secara PER aja ya ini murah sekali. Cuman teman-teman jangan hanya mengambil rasio PER ini secara mentah-mentah ya teman-teman, karena yang seperti tadi saya sudah katakan bahwa ini ada special case teman-teman. Terus untuk PBV-nya di 0,52 kali, DR-nya di 71% ya, untuk ROE-nya 24%, ROA-nya 14%. Dividen ini sebenarnya saham ini tidak rutin ya bagi dividen ya. Cuman di 2022 punya laporan keuangan mereka membagikan dividen 100 perak, yang dimana lebih dari 100% dari pendapatan di tahun tersebut teman-teman. Nah, terus untuk cash flow-nya menurut saya cukup aman ya. Untuk catatan, kebijakan DPR itu sebenarnya tidak ada teman-teman. Jadi mereka tidak menetapkan bahwa setiap kali perusahaan ini laba mereka akan membagikan dividen berapa. Itu tidak di state dalam laporan keuangannya mereka. Terus ada beberapa rasio yang memang perlu diperhatikan ketika kita menganalisa saham financing ya. Yang dimana NPF-nya non-performing financing-nya di 1,53%, sebenarnya cukup tinggi ya. Terus untuk CAR-nya bagus sekali, sama LDR-nya sebenarnya ini tinggi sekali, sebenarnya ya bisa dikatakan bagus juga teman-teman. Terus untuk margin of safety di harga sekarang kan di 695, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp1.000, jadi memiliki margin of safety 43,88%. Nah teman-teman, untuk menghitung margin of safety ini saya menghitung saya exclude-kan dari pengakuan kembali ya, dari piutang yang dihapuskan itu saya exclude-kan, dan itu saya mendapatkan valuasinya seperti 1.000. Terus untuk saham kategori ini sebenarnya dibilang saham dividen, menurut saya tidak ya, karena ini baru pertama kali saham Cevin ini, atau sebenarnya Panin Group lah ya teman-teman. Panin Group ini terkenal dengan jarang sekali membagikan dividen. Dan ketika memang dia membagikan dividen, maka biasanya sahamnya pasti terbang teman-teman. Karena memang secara valuasi, secara mungkin teman-teman menggunakan PBV, semua pasti rata-rata masih di bawah 1 untuk dari PBV-nya mereka. Nah, dan sebenarnya menurut saya menemukan hal yang unik teman-teman ketika saya menganalisa saham Cevin ini, yaitu ketika dia mengakui kembali piutang yang dihapuskan itu sekitar 500 M lebih ya, dan setelah kita misalnya anggap kita kenakan pajak 22%, itu kan bisa sekitar 400 miliar, dan itulah kurang lebih sejumlah dividen yang dibagikan teman-teman. Apakah ini ada isu di dalamnya yang sebenarnya pengakuan ini ada kepentingan di belakangnya yang sebenarnya kita secara data kita tidak temuin. Cuma menurut saya cukup sama aja, tiba-tiba kok kayak kenapa dia bagi dividen, kenapa di Q2 nya langsung mengalami ada pendapatan yang lainnya ya, pendapatan lainnya yang cukup tinggi yang setara dengan pembagian dividen atau dividen yang dibagikan oleh saham Cevin ini. Nah itu yang membuat saya cukup hati-hati ketika saya menganalisa saham Cevin ini. Terus kita masuk ke kesimpulannya. Secara produk ya memang bagus, GCG-nya menurut saya cukup berpengalaman, revenue dan net profitnya capai target, asetnya cukup produktif, utang berbunganya rendah, dimana dari pembiayaan pun mereka secara DER pun masih di bawah 100%. Terus untuk ROE-nya di atas 7%, margin of safety-nya masih positif. Untuk dividennya, yang dividen terakhir yang mereka bagikan itu di atas 7% juga, dan sahamnya juga murah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya 10/10. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ini? Sebenarnya mungkin teman-teman yang ikut Lock Heng Kong ya beli di waktu di bawah ya, sebenarnya sekarang masa-masa memang menikmati hasil profitnya ya teman-teman ya. Tetapi kalau untuk di sekarang untuk masuk, menurut saya cukup beresiko, karena Q2 ini itu sifatnya one time only. Jadi tidak terus-terusan untuk di Q3-nya apakah mereka akan bisa mendapatkan pendapatan atau net profit setinggi ini lagi. Jadi kalau untuk saya sekarang saya tidak akan masuk untuk saham ini, dan itulah membuat saya pusing teman-teman untuk mengkategorikan saham ini kategori apa. Karena mau dibilang kategori saham dividen,
dia tidak termasuk saham dividen karena tidak rutin membagikan dividen. Kalau di saham growth stock tidak bisa dikategorikan saham growth stock karena pendapatannya atau net profit kali ini bersifat one time only. Nah, kecuali memang kita exclude-kan dan nanti kita lihat setahunkan apakah dia secara net profitnya selalu growth ya, lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, itu kita mungkin baru bisa kategorikan saham growth stock. Terus untuk kalau saya mau kategorikan saham asset play, untuk di harga sekarang sebenarnya dibilang terlalu asset play juga sudah tidak, teman-teman. Jadi memang cukup bingung saya untuk mengkategorikan saham ini masuk dalam kategori saham apa. Dan cuma memang secara kalau teman-teman yang sudah beli sebelumnya mungkin di harga 300-an, ya itu sebenarnya sangat menikmatilah profit di waktu sekarang. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman ingin tertarik belajar value investing lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik untuk saya analisa, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.